Mau diambil setengahnya atau semuanya? Semuanya. Silakan ini sebentar. Ini akan menjelaskan cara pembuatan bom kering. Pertama, kami akan memperkenalkan alat dan juga bahan yang akan digunakan. Di sini ada mortir, ada stemper, gelas ukur 5 mili, gelas ukur 10 mili, gelas ukur 100 mili, beker gelas, corong, botol yang sudah dikalibrasi, PGA seberat 2 gram, oleum ricini 6 gram, Di sini ada mortir, stemper, cawan penguap, gelas ukur 100 mili, gelas ukur 5 mili, corong, beker gelas, dan ini botol yang telah dikalibrasi. Oleum ricini, PGA, Aquades yang ada di dalam gelas ukur 100 mili. Sirupus simplex.
Baik, untuk yang pertama adalah kelengkapan resep. Yang pertama di sini ada kop resep. Ini yang berwarna orange. Di sini merupakan tempat identitas dari dokter yang terdiri dari nama dokter, yaitu Dr. Ridwan Abdul Rashid. Selanjutnya ada alamat dokter, yaitu Jalan Joyodikromo nomor 64, Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya ada SIP dokter, surat izin praktek dokter, nomor 22 /Des/2010. Selanjutnya di sini yang berwarna abu-abu ada dua aspek. Yang pertama adalah nomor resep, di mana nomor resep ini adalah nomor 1. Nomor resep sendiri berfungsi sebagai suatu sarana pengklarifikasi di mana bila ada sesuatu yang harus diklarifikasi antara apoteker dan juga dokter. Yang selanjutnya adalah inskripsio atau tanggal penulisan resep. Pada resep ini, di mana resep ditulis pada tanggal 5 bulan Februari tahun 2015. Selanjutnya di sini ada tanda buka resep, yaitu huruf R, yang berarti resivo atau ambilah, yang merupakan perintah, merupakan invocatio. Selanjutnya di sini yang berwarna orange kedua, ini merupakan prescriptio atau ordinatio, yang jika kita katakan lebih mudahnya lagi, ini merupakan komposisi dari suatu sediaan. Nah, pada sediaan kali ini, komposisinya ini, oleum ricini sebanyak 6 gram, PGA sebanyak QS, kuantum statis atau secukupnya, lalu ada sirupus simplex sebanyak 5 ml. Selanjutnya di sini ada MF emulsi 60 ml, merupakan cara pembuatan. Bagaimana cara pembuatannya? Di sini kita disuruh untuk membuat emulsi, Misevac emulsi 60 ml, di mana satu sediaannya kita disuruh membuat 60 ml. Selanjutnya, SO4HC2 ini merupakan signatura atau cara penggunaan. Atau signa, omni, quater, hora, Churchler, duo. Artinya adalah tandailah omni setiap, quarter 4, hora jam, cochlear sendok makan, duo 2. Jadi setiap 4 jam 2 sendok makan. Selanjutnya adalah identitas pasien, di mana di sini pasiennya bernama Cindy dengan umur 17 tahun dan beralamat di Cibatu. Nah, yang ini terakhir yaitu adalah paraf dokter atau juga disebut sebagai subscription. Begitulah kelengkapan dari resep. Selanjutnya adalah monografi. Yang pertama, oleum ricini dengan sinonim minyak jarak yang berkhasiat sebagai laksativum dengan pemberian cairan kental dan tidak memiliki dosis maksimal. Selanjutnya, pulvis gumi akasia dengan sinonim gom akasia atau gom Arab dengan khasiat emulsifying agent dengan pemberian serbuk dan tidak memiliki dosis maksimal. Yang selanjutnya adalah sirupus simplex yang memiliki sinonim sirup gula dengan khasiat sebagai zat tambahan atau lebih spesifiknya sebagai korigen saporis, pemberi rasa manis, pemberian cairan, dan tidak memiliki dosis maksimal. Selanjutnya adalah aqua destillata atau air suling dengan khasiat sebagai zat tambahan dengan pemberian cairan dan tidak memiliki dosis maksimal. Tadi pada resep, kita tidak menemukan adanya aqua destillata ditulis dalam resep tersebut. Tetapi, mengapa pada monografi atau pada pembuatan kita libatkan aqua destillata? Itu karena aqua destillata pada emulsi berperan sebagai fase eksternal atau fase kontinu, yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar atau bahan pendukung emulsi tersebut. Sedangkan
Oleum ricini pada emulsi berperan sebagai fase disperse atau fase internal, yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil di dalam zat cairan lain. Sedangkan emulgatornya sudah jelas di sini, yaitu PGA, sedangkan sirupus simplex berperan sebagai korigen saporis. Sekarang saya akan menjelaskan perhitungan lain. Yang pertama adalah oleum ricini, yaitu sebanyak 6 gram. Selanjutnya adalah PGA. Dalam ketentuan PGA, untuk oleum ricini, jumlah PGA yang dipergunakan adalah 1/3 kalinya dari jumlah oleum ricini, yaitu sebanyak 2 gram. Kemudian, PGA memerlukan air sebanyak 1,5 kalinya. Kita dapatkan hasilnya di sini sebanyak 3 mili. Untuk sirupus simplexnya tetap 5 mili. Sedangkan untuk aqua destilata di sini total sediaan yang diminta adalah 60 mili. Jadi 60 mili dikurangi berat oleum ricini, PGA, air untuk PGA dan sirupus simplex. Jadi totalnya lebih 44 mili. Selanjutnya adalah cara pembuatan. Pada cara pembuatan, kami menggunakan 2 metode, yaitu metode gom kering dan metode gom basah. Yang pertama, metode gom kering. PGA sebagai emulgator, ditambah oleum ricini sebagai zat aktif, dan ditambah air sebanyak 1,5 kalinya. Lalu diencerkan dengan sirupus simplex, baru digenapkan dengan aquades sampai batas kalibrasi. 2. Metode gom basah. PGA sebagai emulgator, baru ditambah air sebanyak 1,5 kalinya, lalu ditambah dengan oleum ricini sebagai zat aktif, lalu diencerkan dengan sirupus simplex, baru digenapkan dengan aquades sampai batas kalibrasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah makan, ibu tuangkan ke dalam sendok makan, lalu minum 2 sendok makan. 4 jam kemudian, ibu minum lagi 2 sendok makan. Lalu obat ini disimpan di suhu kamar atau terhindar dari sinar matahari. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bila meletakkan tangan di sana masa depan, jangan menyerah. Sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Panisha Diani. Saya sebagai penerang pada screening resep. Ini ada kameramen kita, ini Alin Erlina. Lalu ada Fitri Ayastuti. Di sini ada metode gom kering, ada Airista, ada Nadia Bramesti. Di sini ada penerang dari perhitungan lain, Imam Riyadi. Ini ada gom basah, Garnis Mahesa dan Seli Aulia. Di sini ada Cindy sebagai apoteker tadi, dan di sini ada Siti Wahyuni sebagai pasien. Untuk